Hai teman-teman semua, kalian tahu nggak air yang kalian gunakan untuk masak, minum, mandi itu asalnya dari mana sih? Ya, dari sini, dari IPAM atau yang biasa disebut dengan instalasi pengolahan air minum. Dari sini, air bisa didistribusikan ke rumah kalian. Mau tahu prosesnya? Yuk ikutin aku! Nah teman-teman, sekarang aku berada di seberang IPAM Karangpilang Surabaya. Dan di belakang aku itu adalah Sungai Brantas. Dan kalian bisa lihat ya, kalian tengok ke belakang kalian, di sana adalah IPAM Karangpilang Surabayanya. Nah, fun fact-nya loh, Sungai Brantas ini sudah melewati 17 kota loh sebelumnya. Jadi, air dari Sungai Brantas ini akan diangkut memakai pipa besar sehingga nanti bisa masuk ke dalam IPAM. Yuk ikutin aku gimana caranya. Nah, kalian juga bisa lihat ya di sebelah kanan kalian ini adalah penyaringan sampah agar sampah-sampah besar itu tidak ikut masuk ke dalam IPAM. Nah, teman-teman, setelah dari pengambilan air di sungai tadi, air dialirkan melewati pompa di belakang ini untuk masuk ke tahap pemrosesan air di IPAM Karangpilang, Surabaya. Yuk kita lihat bagaimana pompa di dalam ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap aerator. Bisa kalian lihat ya. Wah, itu kayak air mancur, gede banget bukan? Pada tahap aerator ini, air diberikan oksigen serta berfungsi untuk mengurangi sampah-sampah yang mungkin belum terfiltrasi. Yuk kita lihat bagaimana aerator bekerja. Oke teman-teman, setelah dari tahap aerator tadi, airnya masuk ke tahap yang namanya presedimentasi. Kalian lihat ya, gede banget bukan kolamnya? Nah, pada proses ini, air akan dipilih tuh yang masih ada sampahnya, dia akan mengendap di bawah. Dan yang sedikit sampahnya ataupun tidak ada sampah, dia akan naik ke atas. Jadi, airnya bisa lebih bersih ya.
Oke teman-teman, setelah dari kolam prasedimentasi tadi, air masuk ke tahap yang namanya koagulasi dan flokulasi. Pada tahap ini, air diberikan bahan kimia loh, agar lumpur-lumpur atau sampah-sampah tadi bisa menjadi gumpalan-gumpalan bola. Yuk, ikuti aku melihat proses pengadukannya dalam proses slow mixer dan flash mixer. Oke teman-teman, setelah dari proses koagulasi dan flokulasi tadi, sekarang kita masuk yuk ke tahap classifier. Pada tahap ini, gumpalan-gumpalan bola tadi pastinya sudah turun ke bawah ya, dan air yang di atasnya jadi semakin bersih. Yuk kita lihat bagaimana kerja classifier. Oke teman-teman, setelah dari tahap classifier tadi, kita belum selesai loh. Kita ada tahap yang namanya filter pasir. Di sini air disaring pakai pasir silika dan pasir antrasit untuk mengusir kuman dan juga lumpur yang belum terserap di tahap sebelumnya. Tapi sebelum itu, kita juga ada tahap untuk membersihkan filternya loh. Yuk kita lihat bagaimana petugas membersihkan filter air. Oke teman-teman,
Hasil dari filter tadi masuk ke tahap berikut ini. Jadi airnya dimasukin ke dalam tanah. Yuk kita lihat sekeliling kita. Nah teman-teman, sebelum airnya masuk ke rumah kalian, airnya dipompa loh, pakai pompa di belakang ini yang bertegangan 1000. Yuk kita lihat dalamnya seperti apa. Dan ya, airnya sudah siap untuk dikonsumsi. Tapi sebelum itu, airnya masuk dulu tuh ke tahap yang namanya reservoir. Di tahap ini, air dimasukkan ke pipa dalam tanah loh, dan dialirkan ke rumah kalian. Dan fun fact-nya, pipanya itu panjangnya 6.000 km. Yuk ikutin aku melihat tahap reservoir. Wah, nggak kerasa ya, perjalanan kita sudah sampai sini aja tuh. Kita sudah lihat bagaimana perjalanan air dari air sungai hingga sampai ke air yang dapat kita konsumsi lagi. Tapi sebelum itu, saya berpesan ya ke teman-teman supaya tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di sungai. Dadah, sampai jumpa di petualangan kita selanjutnya.